Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Garawo ca niwato ca santuti ca kathanyuta kalena dhammasawana eta manggala muthamangti. Memiliki rasa hormat dan berendah hati, merasa puas dengan apa yang dimiliki, ingat budi baik orang, mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia, saya ucapkan selamat pagi, Satihoto Namo Buddhaya. Ya, suasana pagi ini yang sedikit mendung, ya, tidak diharapkan perasaan hati dan batin Bapak Ibu juga turut mendung, tetapi tetap cerah, tetap bersinar, karena hari Minggu ini adalah hari yang baik bagi Bapak Ibu yang senantiasa menggunakan kesempatan-kesempatan yang baik ini dalam melakukan kebajikan. Ya, ada beberapa di antara Bapak Ibu sudah datang dari tadi pagi, ya, menyempatkan diri untuk berdana makanan kepada para biku ya yang tinggal di sini. Nah, tentunya jikalau seseorang mengawali setiap hari dengan perbuatan yang baik, maka hal itu akan senantiasa membuahkan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nah tentu kita mengetahui bahwa apapun yang ada di semesta ini, di dalam kehidupan ini, semua tidak ucuk-ucuk muncul seketika. Semua tidak terjadi seketika. Nah, sebagai contoh, kenapa Bapak Ibu dan hadirin sekalian ada di sini saat ini? Nah, ini adalah sebuah akibat Bapak Ibu ada di sini saat ini. Tapi sebabnya apa? Karena hari ini hari Minggu. Bapak Ibu sudah tahu jadwalnya di sini adalah puja bakti umum. Jadi sehingga Bapak Ibu datang ke sini. Maka kita ada saat ini pun ada sebab-sebabnya. Nah, begitu juga dari kutipan Manggala Sutta yang saya kutip di awal tadi. Nah, di mana Manggala Sutta ini disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha secara langsung ya kepada para dewata yang pada saat itu bertanya kepada Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada masa kehidupan Buddha Gautama, ya pada kala itu di Jambudipa, yang sekarang dikenal dengan India. Nah, di sana, ya orang-orangnya memiliki kebiasaan sering sekali berkumpul, ya di sana sini bahkan di gerbang kota ataupun di aula. Nah, mereka berkumpul bukan hanya untuk bergosip semata, tidak. Tetapi mereka berkumpul itu membahas hal-hal yang bermanfaat. Nah, karena memiliki aula, jadi para pengelana, para tokoh-tokoh yang dianggap spiritual, mereka juga mendengarkan ajaran-ajaran, ceramah-ceramah dari guru-guru spiritual yang berkelana. Nah, maka suatu ketika muncullah suatu pertanyaan yang cukup membuat mereka memiliki beberapa spekulasi pendapat. Nah, pada suatu ketika muncullah pertanyaan mengenai berkah. Kira-kira apa yang dimaksud dengan berkah ini? Ya, bahkan sampai saat ini pun ya kita juga masih memiliki ada di antara tiga spekulasi ini menganggap bahwa apa sesuatu yang kita lihat indah itu adalah berkah. Apa sesuatu yang kita dengar indah, merdu juga berkah. Dan kita juga beranggapan bahwa apa yang terasa nyaman, terasa enak, yang membuat kita tenang, itu juga berkah. Nah,
Ini sudah terjadi pada masa Sang Buddha, Bapak Ibu. 3 spekulasi ini terjadi manakala awal mula munculnya 3 pendapat ini berkenaan tentang berkah ini seperti apa sih sebenarnya. Nah, ternyata perdebatan ini sudah berlangsung lama. Nah, tidak semua mampu menerima. Terjadi perpecahan kelompok-kelompok. Jadi kelompok pertama ini menganggap bahwa ya berkah itu adalah sesuatu yang kita lihat. Manakala kita melihat sampai jantan putih mulus, itu berkah. Melihat matahari di pagi hari, melihat sunrise, itu berkah. Tetapi bagi mereka yang berada pada spekulasi, mendengar hal yang adalah berkah, menolak hal itu. Oh tidak, berkah itu bukan sesuatu yang dilihat, tetapi apa sesuatu yang kita dengar, itulah berkah. Sebagai contoh, bagi mereka yang berspekulasi bahwa mendengar sesuatu yang indah itu berkah adalah mereka beranggapan, ketika kita mendengar suara burung-burung yang berkicau indah, ya, mendengar suara alam, gemilir angin, nah itu juga berkah. Nah, ini pun ditolak oleh kelompok yang beranggapan bahwa yang kita rasakan itulah berkah. Rasakan seperti apa? Ketika makan enak, wah rasanya nyaman. Ya, ketika makan enak, wah rasanya lezat. Itulah berkah. Hal ini terjadi begitu lama sehingga perbincangan ini terjadi, perdebatan ini terus terjadi, didengarkanlah oleh para dewa penjaga manusia. Siapa para dewa penjaga manusia? Mereka adalah Araka Dewata. Nah, maka Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa para dewata juga sebenarnya melindungi kita manakala kita menjadi orang baik. Nah, dari kebajikan yang kita lakukan tentu ya, para dewata juga turut serta bersuka cita atas kebajikan-kebajikan yang kita lakukan ini. Apa yang akan mereka lakukan? Ya akan melindungi kita. Ya sebagaimana kita mengaturkan sesajian siang dan malam. Nah, karena mendengarkan perselisihan perdebatan dari manusia, ya, para dewata yang penjaga ini, Araka Dewata ini juga mulai berbicara, mulai berbincang dengan sesama temannya. Ya, apa maksudnya dengan berkah ini? Nah, mereka pun mulai berdebat sesama dewata. Nah, akhirnya juga didengarkan oleh Dewa Bumi, Buma Dewata. Buma Dewata ini sahabat dari Araka Dewata. Nah, mereka pun mendengar perdebatan ini dan akhirnya juga mulai bertanya-tanya, apa berkah ini? Nah, itu terjadi lama sekali dan akhirnya apa? Para dewa angkasa pun mendengar, ya, bahwa para dewa pun kok mulai berdebat apa berkah ini? Ya, dewa angkasa ya, Akasata Dewata pun bertanya-tanya, apa sebenarnya berkah ini? Nah, lanjut lagi didengarkanlah oleh para dewa, ya, raja dewa dari 4 penjuru, Catu Maharajika. Nah, mereka juga berspekulasi apa sebenarnya berkah ini. Nah, karena sudah tersebar luas, perbicaraan ini belum menemukan ya kesepakatan tentang berkah ini seperti apa. Jadi para dewata pun ternyata ikut berbincang, ikut bertanya-tanya tentang ya yang dimaksud dengan berkah ini apa. Nah, maka karena sampai luas di Jambudipa, ya sampai terdengar di alam surga, para dewa dan Brahma, bahkan sampai kediaman tertinggi, ya Akanita, bumi, di situ pun mereka membicarakan hal yang serupa. Dan hal ini terjadi 12 tahun, Bapak Ibu. Wah, sangat lama sekali. Selama 12 tahun belum menemukan kesepakatan berkenaan dengan berkah ini. Apakah itu yang disepakati adalah sesuatu yang didengarkan? Tidak. Apakah sesuatu itu yang disepakati tentang apa yang dilihat? Juga tidak. Lalu apa? Akhirnya para dewa yang berada di surga Tawatimsa ya menghadap ke Dewa Saka. Siapa Dewa Saka ini? Nah, Dewa Saka adalah raja para dewata. Nah, karena Dewa Saka ini terberkahi dengan kepandaian yang luar biasa, maka di akhir 12 tahun ini, nah mereka menanyakan hal ini kepada Dewa Saka. Paduka, perlu diketahui bahwa saat ini sudah muncul sebuah pertanyaan berkenaan tentang berkah.
Ya, sudah muncul spekulasi bahwa ada sekelompok orang mengatakan bahwa berkah ini adalah sesuatu yang terlihat. Ada sekelompok orang mengatakan bahwa berkah ini adalah sesuatu yang didengarkan. Ada sekelompok orang mengatakan bahwa berkah ini merupakan sesuatu yang dirasakan. Ya, mohon Paduka bisa menjelaskan apa sebenarnya tentang berkah ini. Lalu Dewa Saka pun berkata kepada para dewa lainnya, tuan-tuan yang baik, bertanya kepada mereka, di manakah sekarang yang terberkahi? Ya, maksudnya adalah Sang Buddha. Di manakah sekarang Sang Buddha berada? Lalu para dewa yang lain berkata bahwa yang terberkahi sekarang berada di alam manusia. Lalu ditanyakan, apakah sudah ada yang bertanya kepada beliau tentang hal ini? Tidak, tidak ada. Mereka sibuk berdebat, mereka sibuk untuk menyatakan ini yang paling benar, itu yang salah, segala macam. Hingga akhirnya lupa bahwa ada guru yang tercerahkan, yang sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya untuk dijadikan tempat bertanya mengenai hal tersebut. Lalu Dewa Saka berkata kepada para dewa, sangat disayangkan bahwa sikap para dewata ini seperti manusia. Dikatakan apa? Mengabaikan, mengacukan api, lalu ingin membuat api dari kunang-kunang. Dianalogikan seperti itu. Maksudnya apa? Mereka kenapa bertanya kepada Dewa Saka, bukan bertanya kepada Sang Buddha yang lebih tahu, sosok guru yang sempurna. Maka Dewa Saka pun mengajak para dewa yang lain ini untuk menghadap Sang Buddha. Maka tadi kan sudah dibacakan terjemahan dari Manggala Sutta. Nah, di situ dijelaskan pada satu pagi para dewa datang menghadap Sang Buddha bertanya tentang berkah, memohon untuk diuraikan berkah utama itu seperti apa. Nah, maka Sang Buddha ketika mendengar pertanyaan, ajuan dari para dewa, Sang Buddha pun menjabarkan tentang 38 berkah utama. Kalau kita baca dengan sesama Bapak Ibu hadirin sekalian, kita bisa mengetahui bahwa apa yang Sang Buddha sampaikan di dalam berkah utama itu adalah berkenaan tentang apa yang mestinya kita lakukan. Dari pertama, kita dihimbau untuk bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Ada sebuah aksi yang mesti kita lakukan. Kita tidak duduk pasif, tidak. Nah, seperti apa yang saya kutip di awal tadi berkenaan tentang Garawoca Niwatoca, memiliki rasa hormat dan berendah hati. Di situ kita harus memiliki etika perilaku yang baik. Kenapa memiliki rasa hormat dan rendah hati ini penting untuk dilakukan? Karena ini mengarah pada kemajuan spiritual kita, Bapak Ibu. Seringkali kita menganggap bahwa belajar secara akademis memang membuat kita pandai, memang membuat kita cerdas. Tetapi kalau seseorang tidak mengimbangi pengetahuan akademis dengan spiritual, ini akan membuat seseorang menjadi congkak. Ini akan membuat orang menjadi sombong, memiliki kesombongan dari pengetahuan yang dimiliki. Maka belajar spiritual ini penting untuk kita memiliki rasa hormat. Kita tidak sampai memandang rendah orang lain. Oh, saya lebih pintar daripada dia. Tidak. Nah, hal ini pun pernah ditanyakan oleh Yang Arya Sariputa kepada Sang Buddha berkenaan tentang watak seperti apa, perilaku seperti apa, sikap seperti apa yang membuat seorang menjadi mantap dan mendapatkan kesejahteraan tertinggi. Sang Buddha menjawab bahwa hal tersebut yang menjadikan orang menjadi mantap dan memperoleh kesejahteraan tertinggi adalah dia menghormati orang-orang yang pantas dihormati. Dia tidak memiliki sikap iri hati. Dia mengetahui waktu yang tepat untuk mengunjungi para gurunya. Dan dia pun mengetahui waktu yang tepat untuk mendengarkan khotbah-khotbah dari gurunya. Nah, ini yang Sang Buddha sampaikan dalam Kimisila Sutta, Sutta Nipata. Nah, bahwa hal ini juga kita belajar etika
etika bagaimana kita berperilaku. Dan inilah yang menjadikan kita memiliki berkah, Bapak Ibu. Jadi, berkah utama dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki saat ini untuk kita melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat. Ya, memiliki rasa hormat dan merendah hati. Manakala seseorang tidak pernah menghormati orang lain, ya, akan sangat impossible dia dihormati oleh orang lain. Dalam konteks menghormat di sini, kita tidak hanya menghormati orang-orang yang kita kenal dekat, ya, terutama orang tua kita, keluarga kita. Nah, tetapi dalam sisi lain kita juga menghormati altar-altar leluhur. Ya, seperti tadi ada Araka Dewata, ada istilah Ruka Dewata, mereka dewata yang tinggal di pohon-pohon. Nah, kita juga memberikan penghormatan dengan cara apa? Kita tidak sembarangan berucap, kita tidak sembarangan berperilaku yang tidak pantas. Manakala kita mengunjungi suatu tempat, di situ ada pohon-pohon besar. Nah, di beberapa daerah juga, seperti halnya di Jawa, di Bali, di Lombok, pasti memiliki sebuah tempat yang dijadikan awal mula desa itu dibentuk. Ya, kalau di Jawa dikenal dengan istilah punden. Kalau kami ya di Lombok mengenal dengan istilah Bangaran. Nah, di sini pun kalau kita belajar Dharma, Bapak Ibu ya, kita akan lebih menghargai tempat-tempat itu. Kita belajar Dharma, kita tidak menjadi orang yang kritis. Wah, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi kita lebih belajar welcome, melihat dari beberapa sudut pandang. Nah, seperti halnya kenapa kok kita melihat ketika ke Jawa, ya ketika kita ke Bali, ketika kita ke Lombok, ada budaya-budaya tradisi yang dilakukan oleh orang-orang setempat. Tujuannya mereka adalah menghormati para dewata yang tinggal di tempat itu. Diberikanlah ya sesajian berupa bunga-bunga, buah-buahan dan sebagainya. Maka di salah satu buku tentang kisah tanah Jawa, di situ dijelaskan Bapak Ibu, sebenarnya sesajian itu memiliki nilai yang positif. Hanya saja disalahgunakan oleh orang-orang yang menggunakan sesajian sebagai media untuk meminta-minta kepada makhluk-makhluk yang dipercaya mampu membuat dia kaya raya. Nah, maka dari situlah spekulasi tentang penghormatan berupa pemberian sesaji, memberikan makanan, minuman itu dianggaplah hal itu ya, tidak baik oleh beberapa kelompok. Tetapi kita yang mengerti Dhamma, kita bisa menyikapi dengan bijak. Tidak langsung menganggap itu salah, tidak langsung menganggap itu benar, tetapi kita bisa meluruskan. Mana yang tidak baik kita luruskan, mana yang sekiranya baik, ya kita pertahankan. Nah, jadi penting sekali kita ini memiliki sifat hormat dan rendah hati. Nah, ketika kita bertemu dengan orang lain, ya apa susahnya kita menyapa? Ketika bertemu dengan para biku, apa susahnya bersikap anjali, ya mengucapkan selamat pagi Bante, selamat siang Bante. Kalau bertemu dengan sesama umat Buddha, ya selamat pagi Namo Buddhaya, semoga sejahtera. Nah, itu akan membuat apa? Hubungan kita juga semakin harmonis sesama umat kita. Ketika orang tidak melakukan puja, maka hatinya ini menjadi tinggi, sombong. Maka tidak heran ketika Bapak Ibu melihat ya, di dalam masyarakat, kok orang ini keras kepala, kok orang ini susah sekali diberitahu. Nah, kita bisa melihat bahwa sudah pasti orang ini tidak memiliki sikap hormat kepada orang lain. Makanya dia menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati, tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Maka kalau kita menginginkan kemajuan secara spiritual, paling tidak hal yang pertama ini mesti kita lakukan. Karena tanpa kita menghormati orang lain, apalagi dalam belajar Dharma, wah melihat mereka ini wah tidak pantas dihormati. Bertemu dengan para samana yang dianggap masih muda, saya kan lebih tua, dia biku muda, tidak memiliki penghormatan. Nah, tentu ini juga akan membuat penghambat dalam kemajuan spiritual. Karena dalam konteks penghormatan ini, kita melihat dari praktek yang dilakukan. Kita menghormati orang lain dari garis keturunan. Wah, mungkin dia bangsawan. Seperti halnya kita melihat, wah dia anak penjabat. Kita hormati karena garis keturunan mereka.
Dari praktek spiritual, ya kita bisa menghormati orang-orang yang pada saat ini sedang berusaha praktek, meskipun usianya lebih muda dari kita, tapi kita menghargai upaya dia untuk praktek itu sendiri. Nah, maka penting sekali untuk kita praktekkan dalam kehidupan saat ini. Ya, belajar dhamma ya bukan untuk kita saling ya melihat kepandaian satu sama lain, tidak, tetapi berupaya untuk saling mengisi ya kekosongan satu dengan yang lainnya. Maka berkah utama dalam kehidupan saat ini adalah ketika kita juga memiliki sikap hormat dan berendah hati. Lalu selanjutnya ya kita memiliki rasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini, santutica, ya. Nah, ketika kita memiliki perasaan puas Bapak Ibu dengan apa yang kita miliki saat ini, tidak akan pernah ada terbesit dalam pikiran kita untuk menjadi orang yang curang, untuk menjadi orang yang culas, ya. Kita ini memiliki niat yang licik. Wah, sekarang ada bencana, kita buat galangan dana, tetapi di balik penggalangan dana kita memotong apa yang menjadi tujuan itu. Tidak akan ada niat seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita sudah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Justru apa? Kita melakukan penggalangan dana, oh sekarang ada musibah, ada bencana. Kita benar-benar membantu 100%. Tanpa mempersulit, aku harus ajukan inilah, ajukan itu, tidak. Nah, inilah sebenarnya implementasi daripada Sabisata Bhawantu Sukhitata. Ketika ada masalah kita yang menjadi pelopor dalam penggerakan ya sosial, kita tidak mempersulit hal itu untuk sampai ke lapangan, tidak. Harus ada surat inilah, surat itulah, segala macam. Ya, memang dalam konteks kepercayaan dari orang lain kita butuh yang namanya dokumentasi. Ya, tapi tidak mesti harus membuat ribet segala macam. Maka kan akan sangat disayangkan ketika kita sudah dari segi materi tidak kekurangan, tetapi masih memiliki niat untuk menggelapkan segala macam hal seperti itu. Nah, tentu itu tidak baik. Maka ketika kita merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini, kita juga tidak menyalahkan jabatan kita, Bapak Ibu. Ketika kita menjadi seorang ya penjabat, tentu kita mampu menjalankan mandat dengan baik. Tidak menjadikan aji mumpung dari status yang kita miliki. Wah, teken nanti dapat fee segala macam. Nah, akhirnya terseret, disekolahkan lagi, pakai rompi oranye. Kan tidak seperti itu. Hal ini terjadi kenapa? Batinnya ini yang masih belum merasa puas dengan apa yang dimiliki. Andai kata kita bisa melihat di luar sana, Bapak Ibu, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Tinggal di tempat yang sesuai, dekat dengan wihara, setiap hari bisa bertemu dengan para biku. Ya, sepertinya kita tinggal di komunitas Buddhis. Di luar sana tidak memiliki kesempatan yang sama seperti Bapak Ibu di sini. Seperti sering saya sampaikan, di beberapa tempat ada umat Buddha, tapi nggak ada wihara. Tapi yang sangat disayangkan ada apa? Ada wihara, tapi nggak ada umat Buddha. Nah, hal ini terjadi, ya tentu penting kita menjadi bahan evaluasi diri, bagaimana kita ada saat ini menjadi berkah bagi orang lain. Dengan cara apa? Kita memiliki kelebihan, kita membantu orang-orang lain. Maka selain Bapak Ibu menjadi donatur dalam pembangunan wihara-wihara, sisihkan juga apa yang menjadi pendapatan Bapak Ibu dalam pendidikan anak Buddhis di daerah-daerah. Karena semakin bertambahnya wihara tanpa sumber daya manusia, ini akan terjadi ketimpangan. Bagaimana pengelolaan wihara itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Berjalannya ya pengelolaan wihara baik atau tidak tergantung daripada sumber daya manusia yang ada di tempat itu. Ya, sembari kita berpartisipasi dalam membangun wihara, mari kita juga membangun SDM. Pendidikan-pendidikan bagi anak-anak yang di daerah-daerah. Dengan demikian apa? Bapak Ibu turut serta membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dengan demikian, ya kita benar-benar menjadi berkah bagi orang lain. Kita membuat berkah utama dalam kehidupan kita saat ini. Merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini, ya mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kebutuhan. Ya, sama jiwi kata, hidup yang seimbang. Maka
Bapak Ibu tidak akan menjadi tipikal orang yang konsumtif. Tidak akan tergiur dengan diskon-diskon di mall. Ya, buy one get two, diskon 50%, tidak. Tetapi Anda akan melihat, saya membeli barang ini sesuai dengan kebutuhan saya apa tidak. Nah, sehingga ya sering juga saya ingatkan kepada Bapak Ibu, coba tengok kembali lemari-lemarinya. Berapa puluh rangkap baju yang jarang Bapak Ibu gunakan. Setiap tahun beli lagi. Bahkan hanya sebagai pajangan lemarinya. Aduh Pak, lemarinya kurang. Buat apa Ma? Buat naruh pakaian. Ya, kita hanya membeli segala sesuatu itu hanya sebagai pajangan atau mau menjadi museum pakaian di rumah masing-masing. Maka penting untuk kita menerapkan perasaan puas dengan apa yang kita miliki saat ini dalam upaya apa? Agar kehidupan kita seimbang juga. Tahu mana kebutuhan, tahu mana itu keinginan. Nah, sehingga apa? Bapak-bapaknya juga tenang sebagai kepala keluarga. Tidak sampai capek-capek batin tulang, encok segala macam, tapi mereka tenang. Waduh, istri saya hidupnya seimbang. Ya, kalau ketahuan istrinya marah-marah, ya bapak-bapak bisiki istrinya dari belakang dengan halus. Ayo Ma, kita shopping, tapi belanjanya sesuai dengan kebutuhan. Lihat ini, lihat itu, beli segala macam, tidak. Nah, maka manakala Bapak Ibu memiliki sikap merasa puas dengan apa yang dimiliki saat ini, kehidupan Bapak Ibu menjadi bahagia. Beres-beres rumah, tidak makan waktu yang banyak. Bagi yang mahasiswa, kalau sifat hidupnya konsumtif, beli ini, beli itu, ketika pindah kos, butuh waktu berjam-jam. Merapikan pakaian, merapikan koper, segala macam. Semester 1 cuma bawa 10 pakaian. Semester 3 sudah nambah 50. Semester 7, wah udah beratus-ratus. Maka nanti ketika ada segala waktu yang tepat, Bapak Ibu bisa mendanakan pakaian yang masih bagus, ya, yang Bapak Ibu cuma pakai 1, 2, 3 kali, sekarang masih tersimpan di lemari, besok Bapak Ibu bisa berbagi kepada siapa? Anda bisa menemui orang-orang di luar sana. Ya, entah itu kakek-kakek, entah itu nenek-nenek, anak-anak di pinggir jalan. Ketika mendapatkan apa yang Bapak Ibu berikan, kebahagiaan mereka itu tidak ternilai, Bapak Ibu. Mungkin bagi kita tidak berharga, tapi bagi mereka sungguh luar biasa. Maka ayo, ketika ingin mendapat berkah dalam kehidupan saat ini, kembangkanlah perasaan puas dengan apa yang dimiliki saat ini. Dan tidak hanya berhenti di situ, Bapak Ibu, kita pun tetap ingat budi baik orang. Ya, dalam hal ini adalah tahu berterima kasih. Nah, kita sebagai anak, dan tentu tidak melupakan sebuah jasa, sebuah pengorbanan dari orang tua kita. Maka kalau kita bayang-bayangkan, tetesan keringat, tetesan air mata orang tua kita tidak akan mampu terbayar dari uang yang kita berikan kepada mereka. Kita beranggapan ketika kita pulang memberikan pakaian yang bagus, makanan yang enak, mengajak mereka liburan keluar kota, belum seberapa dari ketulusan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Nah, maka perlu kita ketahui bahwa orang tua ini adalah dewata yang nyata. Sembari kita belajar Dhamma, kita tahu, oh, ada dewata yang melindungi manusia, Araka Dewata. Oh, ada dewata yang melindungi suatu tempat tinggal di mana orang-orang menjadikan tempat pemukiman, Grama Dewata. Oh, ada para dewata yang tinggal di pohon-pohon, Ruka Dewata. Anda tahu di tempat-tempat yang dianggap sakral tinggal para dewa, tetapi melupakan dewa yang nyata di dunia, yaitu di rumah Bapak Ibu. Maka dalam konteks kita ingat budi baik orang, tahu berterima kasih, jangan sampai kita lupa diri. Andai kata maaf, Anda memiliki pandangan yang berbeda dengan orang tua Bapak Ibu, tidak berarti Anda lupa diri, Bapak Ibu. Tidak berarti kita ini lupa diri. Karena kita ini lahir dari orang tua. Kalau Bapak Ibu hadirin sekalian lahir seperti Sun Gokong, tidak apa-apa. Tidak membuat balas jasa kepada orang tua, karena Sun Gokong lahirnya dari batu. Lah kita lahir dari orang tua. Maka sepantasnya kita memberikan perhatian yang baik kepada orang tua. Dan ketika Anda berkeluarga, kewajiban saya sudah tidak ada lagi kepada orang tua. Tidak. Justru ketika Anda berkeluarga, Bapak Ibu memiliki 2 orang tua. Orang tua sendiri dan mertua. Sehingga
kita tidak membeda-bedakan antara orang tua saya dengan mertua saya. Dalam upaya apa? Kita membalas budi mereka. Kita membalas budi bukan berarti budi yang salah, tetapi membalas jasanya. Kita mendapat pasangan kita saat ini, kalau tidak ada mertua, mana ada pasangan kita saat ini. Jadi berpikir semacam itu membuat kita akan tahu dalam upaya memberikan persembahan-persembahan terbaik untuk orang tua kita. Nah, manakala orang tua kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, ya, kita merindukan orang tua kita. Lihat, tubuh ini dari siapa? Darah yang mengalir ini, daging yang ada dalam tubuh kita ini adalah warisan nyata dari orang tua. Jangan berkecil hati, orang tua saya tidak meninggalkan warisan. Baru ketika perayaan-perayaan tertentu dalam peringatan leluhur, kita tidak mau melakukan upacara-upacara atas nama leluhur kita. Tentu salah. Maka ketika kita belajar Dhamma, Bapak Ibu, ya sempat kami berdiskusi, ternyata ada dua cara kita ini melakukan kebajikan kepada leluhur kita. Pertama adalah ya budaya tradisi yang baik yang Bapak Ibu lakukan setiap Cengbe, yang Yachioko, memberikan makanan di altar leluhur, itulah cara pertama untuk dilakukan sebagai balas budi kepada orang tua manakala orang tua sudah meninggal. Baru kedua itu adalah patidana. Ketika Bapak Ibu melakukan kebajikan, mengingat dalam kebaikan-kebaikan, membuat aspirasi kebahagiaan bagi mereka. Nah, itulah cara kita untuk berbalas, ingat budi baik orang lain, terutama orang tua. Sesama sahabat, ya mungkin kita tidak malu-malu untuk berhutang. Pinjam dulu ya, aduh sekarang lagi belanja, tau-taunya nggak bawa dompet, tau-taunya ketinggalan, pinjam dulu. Karena saking deket, pura-pura lupa. Ya, yang ngenes itu apa? Ketika kita yang jadi objek, ya untuk kita pinjam duitnya dulu dong, ya kita kasih. Kita lagi nggak punya duit, lihat status medianya dia lagi jalan-jalan ke Singapura. Aduh, sakit saya ya. Lihat dia lagi shopping, posting di Instastory segala macam, belanja sesuatu yang baru. Ternyata utangnya lupa. Berarti ini tidak mengingat budi baik orang lain, tidak tahu berterima kasih. Mana? Kalau kita ingin mendapatkan berkah utama dalam kehidupan saat ini, ya selain memiliki rasa hormat, berendah hati, merasa puas dengan apa yang dimiliki saat ini, ingat budi baik orang lain, yaitu kita berterima kasih. Nah, maka selanjutnya ya kita mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai. Ya, saat ini adalah waktu yang sesuai. Bapak Ibu tidak lagi bekerja, ya, sedang mengistirahatkan kepenatan pikiran, rutinitas sehari-hari. Oke lah, kalau minggu-minggu kemarin ada yang baru pulang liburan, mungkin masih enjoy, happy. Tetapi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sibuk rutinitas pekerjaan di kantor, pekerjaan sebagai perumah tangga, selain jasmani butuh asupan gizi, batin pun butuh asupan gizi. Nah, ketika batin ini tidak diberikan makanan, begitu fisik ini sakit, jasmani ini sakit, mengeluh, dikasih obat nggak mau minum, ya, bikin susah orang lain. Tetapi kalau kita mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan berkenaan tentang bagaimana kita memberikan makanan untuk batin kita. Maka cara terbaik dalam upaya mendengarkan Dhamma itu adalah hadir seutuhnya di sini, Bapak Ibu. Saat ini kita sadar tidak? Saat ini saya sedang apa? Di mana? Bukan seperti pertanyaan lagunya Yolanda, lagi di mana dengan siapa? Tetapi itu pertanyaan buat diri kita sendiri nih loh. Saya sekarang di mana? Saat ini sedang melakukan apa? Sehingga apa? Kita menarik diri kita utuh di sini saat ini. Oh, saya sekarang mendengarkan Dhamma. Bukan hanya fisik saya yang ada di sini, tapi bagaimana saya mengupayakan perhatian saya, kesadaran saya, konsentrasi saya di sini saat ini. Nah, sehingga apa? Bapak Ibu hadirin sekalian, datang ke sini tidak sia-sia. Datang dari rumah menggunakan kendaraan tentu butuh bahan bakar. Bahan bakar Bapak Ibu tidak sia-sia. Datang ke sini, hadir seutuhnya di sini, mulai dari puja bakti tadi, melakukan meditasi, mendengarkan Dhamma, hasilnya maksimal, tidak cacat. Maka, ketika Bapak Ibu mendengarkan Dhamma, tetapi hatinya setengah-setengah, seperti dikatakan dalam Awak Puja Sutta, ya,
kebijaksanaan yang terbalik, dianalogikan kita seperti kendi yang terbalik. Atau seperti halnya kita menaruh biji-bijian di dalam pangkuan kita. Saat ini kita dengar, nanti bangkit lupa lagi. Maka diusahakan kita ini memiliki kebijaksanaan yang luas. Perhatikan secara seksama apa yang disampaikan, dengarkan secara seksama, ini akan menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Dan inilah yang akan menumbuhkan kebijaksanaan dalam diri kita. Bagaimana kedepannya kita mampu menyikapi kehidupan dengan bijak. Tidak sampai bunuh diri sebagai solusi untuk mengakhiri permasalahan yang dihadapi saat ini, tidak. Tetapi dengan belajar Dhamma, kita mampu melihat dari berbagai sisi. Saat ini saya ada masalah, di luar sana lebih banyak orang-orang yang menghadapi masalah yang tidak sebanding dengan apa yang saya alami saat ini. Ya, masalah pasti akan ada solusinya. Hanya bagaimana sekarang kita memanajemen masalah itu sendiri. Maka manfaat yang Bapak Ibu bisa dapatkan ketika mendengarkan Dhamma, ya Bapak Ibu bisa keluar dari kebingungan, meluruskan pandangan itu, dan pikiran Bapak Ibu bisa tenang, tentram dan damai. Ya awalnya mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengarkan, akhirnya bisa mendengarkan. Oh dulu saya pernah mendengarkan, sekarang lebih jelas lagi karena sudah didengarkan kembali. Ya dengan demikian kita sudah tidak bingung lagi. Awal mulanya kita memiliki sudut pandang seperti ini, berspekulasi tentang berkah itu seperti ini loh. Oh ternyata ketika mendengar Dhamma kita meluruskan pandangan kita itu. Ya, nah barulah batin kita sudah tidak bertanya-tanya lagi. Oh ternyata apa yang selama ini saya bingungkan, apa yang selama ini sebagai sudut pandang saya ternyata masih memiliki kekeliruan. Maka itu pentingnya kita untuk mendengarkan Dhamma. Seperti apa yang disampaikan Sang Buddha menjawab pertanyaan dari Yang Arya Sariputta dalam Kimi Sila Sutta itu adalah mengerti waktu yang tepat untuk mendengarkan Dhamma. Tujuannya apa? Agar kita memiliki pengetahuan tentang Dhamma itu sendiri. Ya, bagaimana eksistensi kita saat ini mampu menjadi berkah bagi orang lain. Bagaimana kita saat ini mampu mengkondisikan untuk memupuk parami kita. Ya, dengan harapan, ya dengan cita-cita yang luhur menjadi bekal agar kita bisa keluar dari lingkaran samsara. Ya Bapak Ibu, saat ini sudah banyak melakukan kebajikan ya, datang ke wihara, terlebih Anda yang datang dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda, itu adalah berkah juga, karena Anda mampu memberikan, selain memberikan kebutuhan secara duniawi, makanan, minuman, segala macam, Anda memberikan kebutuhan secara spiritual, mengajak ke wihara. Latihan baca parita, bermeditasi, mendengarkan Dhamma, itu adalah makanan untuk batin, sehingga kehidupan kita lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Manakala kita secara batin dan jasmani ini seimbang. Ya Bapak Ibu, karena waktu tidak banyak yang kita miliki, maka gunakanlah waktu yang kita miliki saat ini untuk benar-benar melakukan perbuatan yang berarti. Kita tidak tahu Bapak Ibu, sampai kapan kita mampu berkumpul dengan orang-orang yang Anda sayangi sampai saat ini, maka berupayalah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, perhatian yang tulus kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Mumpung masih ada orang tua kita masih lengkap saat ini di dunia ini, berikanlah perhatian yang tulus, berikanlah penghormatan yang tulus. Jangan sampai kita karena alasan sibuk kerja lupa pulang ke rumah, lupa untuk menyapa, bahkan untuk memberikan pesan suara pun kita tidak mau. Padahal kuota sekarang sudah banyak. Ya, sesekali waktu pulang, sesekali waktu teleponlah orang tua di rumah. Dengan demikian apa? Kita ada saat ini, kita tidak lupa diri. Kita tahu bagaimana cara untuk berbalas budi. Ya semoga kebajikan-kebajikan yang sudah Bapak Ibu lakukan saat ini maupun di waktu yang lain sebagai sebab-sebab kebahagiaan, sebuah pengharapan dan cita-cita luhur yang Bapak Ibu miliki saat ini ya tentu bisa terrealisasi. Didukung dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan saat ini pula. Nah semoga juga para dewata, makhluk-makhluk yang berdiam di wihara ini maupun di luar sana, semoga juga turut berbahagia, mengetahui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, nah, sehingga menjaga ketentraman dan kedamaian, keharmonisan di dalam kehidupan saat ini. Ya, semoga juga para leluhur, makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita masing-masing berbahagia. Jikalau mereka tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.